Hai, saya Farhan Febrian. Jadi, dalam video kali ini saya akan memberikan opini saya terhadap kepedulian sampah plastik di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus paham terlebih dahulu siapa sih pembuat sampah plastik pertama di dunia. Ya, pembuatan sampah plastik pertama di dunia itu pada tahun 1959 oleh Stanislav Tulin karena ingin menyelamatkan bumi. Karena pada tahun itu masyarakatnya kalau berbelanja menggunakan kantong kain dan juga kantong kertas. Karena semakin banyak penggunaan kantong kain dan juga kantong kertas, maka akan semakin banyak pula pohon yang akan ditebang. Jadi Stanislav Tulin itu mengeluarkan ide bagaimana kita bisa menggunakan kantong tetapi tidak merusak alam, yaitu dengan mengeluarkan plastik seperti kantong kresek dan juga contoh yang lainnya. Tetapi sayang demi sayang, pada tahun sekarang itu masyarakat kita atau orang-orang kita itu kurang bijak dan menggunakan kantong plastik. Yang seharusnya kantong plastik itu bisa digunakan berulang-ulang, tetapi kita hanya menggunakannya dalam sekali pakai saja. Contoh kecil, ketika kita beli ke pasar, kita pasti akan diberi kantong plastik. Lalu pindah ke toko lain juga, kita akan diberikan kantong plastik. Dan selanjutnya, pindah ke toko lain juga, kita akan diberikan kantong plastik. Nah, seharusnya kita itu harus mempunyai kesadaran diri betapa bahayanya kantong plastik. Betapa bahayanya plastik kalau kita tidak bisa bijak dalam penggunaannya. Menurut para ahli penelitian, nanti pada tahun 2050 itu sumber protein manusia itu akan pindah ke laut. Sedangkan laut pada tahun sekarang juga ini sudah banyak sampah plastik. Jadi ya, ekosistem laut itu sudah tidak terjaga dari tahun sekarang juga, apalagi nanti pada tahun 2050 kalau kitanya juga tidak berubah. Kalau kitanya gitu-gitu aja tidak peduli terhadap lingkungan. Nanti pada tahun 2050 itu sampah plastik di lautan itu akan semakin banyak. Karena tidak terurai, sampah plastik itu akan menjadi mikroplastik dengan potongan-potongan kecil sekecil 5,5 mm. Saking kecilnya itu mikroplastik itu, maka itu akan dimakan oleh ikan di lautan. Sehingga ikan di lautan itu akan terkontaminasi oleh plastik. Sehingga kalau ikan di lautan itu memakan mikroplastik, maka itu sangat berbahaya bagi manusia karena itu bisa menimbulkan racun yang sangat berbahaya. Ya, jadi gimana? Pada tahun 2050 kita akan mencari sumber protein dari mana? Sedangkan hutan akan semakin habis pada tahun 2050. Jangan 2050, sekarang juga udah habis kan, dia bangun PT-PT. Ya, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan terhadap masyarakat untuk bijak dalam menggunakan kantong plastik diri kita sendiri. Lalu mau sampai kapan plastik ini akan hilang? Ya, mungkin itu saja. Gue Farhan Febrian dan thank you.